Berkatilah jam selanjutnya, berikanlah firman-Mu dan beri kami kekuatan dan kerendahan hati untuk menerima dan belajar dari kebenaran Tuhan. Pakailah hamba-Mu yang hina dina ini. Berilah pengurapan Roh Kudus sehingga apa yang dikabarkan boleh menjadi berkat bagi kami semua, menambah iman dan memberikan kekuatan di dalam pelayanan kami. Kami berterima kasih, bersyukur di dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Kita berminggu-minggu bicara tentang panggilan Tuhan untuk Musa. Hari ini saya sedikit loncat sampai akhir hidup dari Musa, apa yang dipesan, apa yang diberitahu oleh Tuhan. Banyak hal yang saya sudah katakan tentang Musa, bagaimana rendah hati melayani Tuhan, bagaimana rela meninggalkan istana, bagaimana lebih suka hidup di tengah-tengah kesusahan bangsa dia sendiri. Dan Musa bagaimana menjadi orang yang setia di dalam seluruh keluarga dari rumah besar Tuhan. Bukan hanya pentingkan keluarga sendiri, bukan hanya pentingkan suku sendiri. Banyak orang di dalam pelayanan tidak memikirkan keseluruhan rumah Tuhan, keseluruhan umat Tuhan, tapi hanya pentingkan diri dan keluarga sendiri yang begitu kecil dan begitu dipentingkan. Mari kita belajar apa yang Tuhan berikan kepada kita, semua contoh-contoh yang terbaik di dalam kitab suci. Kita juga bicara tentang Musa setia sampai akhir. Dan saudara-saudara, pada waktu Musa tua, Musa diberikan satu perintah naik ke atas Bukit Nebo. Mengapa Tuhan suruh Musa naik ke atas Bukit Nebo? Karena waktunya sudah sampai. Musa, seorang yang melayani dari panggilan Tuhan mulai umur 80 sampai akhir pelayanan umur 120. Musa mempunyai 40 tahun melayani Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan, kebodohan. Saya diberi 68 tahun jangka waktu pelayanan. Puji Tuhan, pelihara saya. Sampai sekarang masih ada kesehatan yang cukup, boleh melayani. Sampai sekarang masih ada pikiran yang cukup, bisa menganalisa, bisa mengingat, dan bisa menguraikan apa yang saya mau pelayani. Kita bersyukur kepada Tuhan memberikan semangat, pikiran, ingatan, kesehatan, napas yang cukup. Musa umur 120 tahun, matanya belum buram. Dia masih lihat dengan jelas. Sehingga perintah terakhir, naiklah ke Bukit Nebo. Bukit Nebo, saya pernah sendiri pergi melihat apa yang bisa dari pandangan Nebo ke depan. Saya kaget. Meskipun Bukit Nebo tidak terlalu tinggi. Tetapi untuk orang tua umur 120 tahun naik Gunung Nebo sebenarnya sangat tidak gampang. Saudara, setiap kali lihat saya naik undakan tidak sampai 10 sampai di sini. Perlu 2 orang yang mendukung, 2 orang yang menuntun saya. Apalagi kalau saya mesti tambah 100 tambah 35 tahun kemudian baru umur 120. Itu tidak gampang sekali. Tapi Tuhan berkata, Musa, naiklah Gunung Nebo. Musa tidak pernah tolak Tuhan. Tidak pernah meragukan Tuhan. Tidak pernah melawan kehendak Tuhan. Dia jalan kaki. Naik ke atas Bukit Nebo. Dari Bukit Nebo dia melihatlah bawahnya tanah yang sangat luas. Dan di tempat yang jauh sekali. Itu Tuhan berkata, itulah tempat
yang mengalirkan madu dan susu. Itulah tempat yang saya janjikan untuk Israel, anak-anakku. Itulah tempat yang akan menjadi tujuan engkau menerima panggilan Tuhan dari sejak Abraham keluar dari Mesopotamia, keluar dari kota Ur dan akhirnya tiba ke situ. Karena itulah tanah suci yang kujanjikan kepadamu. Tetapi Musa mengetahui dia tidak boleh masuk. Kenapa tidak boleh masuk? Minggu depan saya akan menjelaskan hal yang sangat strategis, sangat menyedihkan. Musa boleh bawa orang Israel keluar dari Mesir. Musa tidak diberikan hak boleh bawa Israel masuk ke tanah Kanaan. Ini satu tragedi, ini satu kesedihan yang sulit dimengerti oleh manusia. Tetapi hal sudah ditentukan. Saya beberapa hari terus pikir, jikalau dunia tidak pernah ada satu orang namanya Musa, umat manusia, bukan hanya orang Kristen, bukan hanya Israel, seluruh dunia, kerugian apa? Jikalau di dalam sejarah tidak ada Abraham, tidak negara Israel. Tapi di dunia, jika tidak ada Musa, umat manusia mendapatkan kecelakaan yang besar. Karena hukum moral, prinsip etika yang paling besar, yang paling boleh dianut oleh manusia, diturunkan ke dalam dunia melalui malaikat kepada Musa, dan Musa kepada Israel dan kepada seluruh dunia. If there were not Moses, we do not know how dangerous and how lacking is human civilization. Kalau tidak ada Musa, keberadaban manusia, kebudayaan manusia akan mengalami kerugian berapa besar. Tak ada orang bisa menilai. Saudara, sekarang kita tahu di dalam dunia ini perlu keadilan. Di dalam perdagangan perlu kejujuran. Di dalam etika moral manusia perlu saling menghormati. Dan tidak boleh sembarang menginginkan kepunyaan orang lain. Rumah orang lain harus dipelihara haknya. Sawah orang lain harus diberikan hukum keadilannya. Tidak boleh engkau sembarang merempas tanah orang lain. Tidak boleh engkau sembarangan menginginkan istri orang lain. Tidak boleh engkau menginginkan anak budak dan semua kepunyaan dari orang lain. Siapa yang menentukan peraturan seperti ini? Kalau kita menuntut semua ini, semua kembali kepada hukum yang Tuhan berikan kepada manusia. Sebelum Tuhan berikan kepada manusia hukum melalui Musa, manusia ada hukum tidak? Ada. Hukum manusia pertama dijalankan oleh siapa? Hukum pertama haknya diturunkan oleh siapa? Di dalam kitab suci kita tidak jelas. Tetapi di dalam sejarah dunia ada hukum yang menjadi prinsip perdagangan, menjadi prinsip bagaimana saling menghormati dalam dunia dimulai dari 4.000 tahun yang lalu. Dari satu orang raja yang namanya Hammurabi. Hammurabi adalah seorang raja yang berada di tempat yang disebut Babylon kuno, yang disebut Akkad, yang disebut Mesopotamia. Dan Hammurabi menurut apa yang dia memberitahu kepada kita, dia mendapat perintah, mendapat wahyu dari Dewa Matahari. Dan Dewa Matahari menurunkan kepada dia berapa prinsip bagaimana interaksi antara manusia dan manusia. Dan karena apa yang diberikan oleh Dewa itu, maka Raja Hammurabi menerima, berterima kasih,
dan dicatat di dalam satu batu yang tingginya 2 meter 10 cm. Batu yang warnanya hitam dan di atas diukir semua kalimat-kalimat yang saudara lihat di sebelah saudara punya kanan. Ada satu batu yang atasnya terukir 2 orang. Satu adalah dewa matahari. Kedua adalah Raja Hammurabi. Dewa ini menurunkan hukum kepada Hammurabi. Dan Hammurabi menjadi pimpinan manusia, menerima hukum daripada dewa matahari itu. Dan di bawahnya ada tulisan-tulisan kuno dari Mesopotamia, dari bangsa sebelumnya Babilonia. Tulisan-tulisan yang sekarang kita sulit mengerti. Tapi di dalam tulisan itu tercatat beberapa hal. Pentingnya 2 prinsip yang besar. Pertama, di dalam masyarakat harus ada keadilan. Jikalau satu orang pukul orang lain, giginya patah, orang yang dirugikan itu berhak memukul kembali supaya gigi yang memukul dia juga harus dipatahkan. Ini namanya gigi ganti gigi. Jikalau satu orang di dalam berkelahi, makanya dicongkil karena kejahatan pihak yang lain, maka orang yang dirugikan berhak tuntut keadilan. Congkil kembali mata orang yang mencungkil mata dia. Nah, ini hal gigi ganti gigi. Mata ganti mata. Ini bukan dari Asia. Bukan daripada Asia Timur. Bukan dari Konghucu. Bukan dari Mencius. Bukan dari Taoisme. Ini dari Hammurabi. Saudara-saudara. Dan di dalam batu itu ada tulis prinsip yang kedua. Kalau engkau berdagang, jangan menipu. Kalau jangan menipu, engkau harus jujur. Kalau jujur, harus pakai timbangan yang sama. Kalau engkau beli barang 5 kilo, waktu jual jangan kasih tahu lain ini 6 kilo. You mesti jujur. Waktu beli 5 kilo, waktu jual juga 5 kilo. Bagaimana tahu berapa kilo? Melalui timbangan. Timbanganmu tidak boleh double. Sekarang di dalam perdagangan di Indonesia, orang mencatat bukunya satu macam. Waktu dia beli harganya, beratnya, nilainya semua ditulis di buku. Waktu dijual dia pakai timbangan yang lain, pakai harga yang lain, mempunyai nilai yang lain. Ini namanya penipuan. Jadi di dalam 4.000 yang tahun, Raja Hammurabi telah menentukan tidak boleh begitu. Timbangan tidak boleh berubah. Waktu beli pakai timbangan itu, waktu jual pakai timbangan sama. Waktu engkau dipukul sampai gigi patah, engkau berhak mematahkan gigi orang yang memukul kamu. Waktu engkau matanya dicungkil, engkau berhak mencungkil kembali orang yang mencungkil matamu. Dengan keadaan demikian, masyarakat harus patuh kepada prinsip pengadilan. Harus memperlakukan setiap orang dengan cara yang sama, yang adil. Harus berdagang dengan timbangan yang tidak boleh. Nah, ini jadikan sesuatu pengertian untuk mutual relationship. Sesuatu hal yang kita mengetahui bagaimana kita melaksanakan keadilan. Saya kira ini penting sekali. Kalau di dalam masyarakat tidak ada keadilan, di dalam mutual relationship manusia tidak mempunyai sifat keadilan, maka dunia ini akan kacau balau. Sekarang banyak pertikaian, banyak perselisihan, banyak ketidakadilan, dimulai daripada tidak ada prinsip menjalankan kejujuran
dan melaksanakan keadilan. Di dalam perdagangan tidak adil menjadikan masyarakat kacau. Di dalam pergaulan tidak adil dan tidak jujur menjadikan dunia ini kacau. Karena dunia kacau, perlu ke pengadilan, perlu cari jaksa, perlu cari pengadilan. Dan semua orang yang menjalankan hukum harus sendirinya prinsip sama dan harus sendirinya patuh kepada hukum. Itu sebab anak pemuda-pemudi yang belajar hukum, silakan patuh kepada keadilan dulu. Silakan taat ke prinsip Alkitab dulu. Kalau tidak, engkau makin menjadi hakim, makin menjadi jaksa dengan ketidakadilan sebagai dasar sifatmu, moralmu. Engkau akan menjadi pengacau dunia, akan menjadi orang yang tidak bertanggung jawab. Maka hukuman Tuhan pasti tiba kepada orang yang tidak menjalankan keadilan. Maka saya kira Hammurabi dianggap orang paling penting di dalam masyarakat 4.000 tahun lebih di dalam Mesopotamia. Dan saudara-saudara, pada waktu saya umur 29, yaitu tahun 1969, waktu masih umur 29, saya pergi ke Perancis dan saya mencari Hammurabi Stone di mana. Saya menemukan di dalam satu museum namanya Louvre, Louvre. Di dalam museum itu, di dalam satu pelosok, saya menemukan batu Hammurabi Stone. Saya berdiri di depannya. Saya memikir, saya menikmati, dan saya mengetahui inilah yang merubah dunia. Kalau tidak ada hukum, dunia jadi apa? Kita tidak tahu. Kalau tidak ada keadilan, hubungan manusia dan manusia jadi apa? Kita tidak tahu. Tadi kita berkata, keadilan selain dari Hammurabi sudah menulis. Tuhan memberikan yang lebih daripada itu, yaitu hukum Musa. Itu sebab tak ada satu orang boleh membayangkan kalau tidak ada di dalam sejarah seorang namanya Musa, dunia menjadi apa? Kalau tak ada Musa, dunia jadi apa? Kalau tak ada Musa, Indonesia jadi apa? Kalau tak ada Musa, Amerika jadi apa? Kalau tak ada Musa, Tiongkok jadi apa? Kalau tak ada Musa, Eropa jadi apa? No one can imagine without Moses what is human culture, what is human civilization. Keberadaan manusia sangat dipengaruhi oleh Musa. Keberadaan dunia sangat dipengaruhi oleh Musa. Keberadaan Indonesia sangat dipengaruhi oleh Musa. Itu sebab mari kita orang Kristen menghargai apa yang ditulis dalam Alkitab. Mari orang Kristen bersyukur kepada Tuhan adanya hukum Taurat. Mari kita bersyukur karena Tuhan panggil Musa. Jangan kira apa yang kita khotbahkan tidak ada hubungan. Jangan kirakan engkau boleh tahu, boleh tidak tahu. Ada boleh, tidak ada boleh. Tidak. Kita harus mengerti firman Tuhan. Kita harus menghargai apa yang Tuhan karuniakan di dalam sejarah. Hammurabi pengaruhnya sangat terbatas. Musa pengaruhnya hampir tidak terbatas. Hammurabi mempengaruhi masyarakat 4.000 tahun yang lalu di Mesopotamia sebelum balik Babylon menjadi negara yang kuat. Tetapi Musa mempengaruhi segala zaman, setiap tempat, seluruh umat manusia sampai abad ke-21. Jikalau tidak ada Musa, manusia tidak beres. Jikalau tidak ada Musa, keberadaban manusia tidak beres. Jikalau tidak ada Musa, dunia menjadi kacau balau hari ini.
tahun 1929 saya pergi menemukan Stone of Hammurabi. 4 tahun kemudian saya pergi mengunjungi Amerika. Untuk saya khotbah di Washington DC. Setelah 1 bulan khotbah di California, khotbah di Portland, khotbah di Vancouver, khotbah di bagian barat. Saya terbang ke timur. Waktu terbang ke timur, saya khotbah di Philadelphia, saya khotbah di Boston, saya khotbah di negara-negara bagian Asia, bagian timur dari Amerika. Dan akhirnya saya tiba di Washington DC. Waktu itu ada seorang tua sudah meninggal, anaknya pun sudah meninggal karena saya sudah sangat tua. Itu kira-kira adalah 50 tahun yang lalu. Tahun 73. Sekarang 2025 sudah 52 tahun. Waktu itu saya di Amerika, saya dibawa orang tua. Kalau dia masih hidup sekarang umur 111. Dia mengatakan, Stephen Tong, saya mau menunjukkan berapa demokratis, berapa majunya masyarakat Amerika. Maukah saya bawa kunjungi parlemen Amerika? Saya bilang boleh aja. Di Indonesia orang biasa tidak bisa masuk parlemen. Apalagi melihat bagaimana presiden dan semua senator berdebat. Bolehkah saya masuk? Oh boleh. Amerika negara demokrasi. Amerika mengizinkan orang yang datang ke Demokrat, datang ke ibu kota Amerika, Washington DC. Meskipun citizen dari gereja lain, dari negara lain, boleh masuk, boleh melihat perdebatan presiden di dalam. Saya kaget. Betul-betul begitu demokrasi. Betul-betul begitu terbuka. Dari Indonesia boleh masuk mendengar perdebatan presiden. Wah ini hak luar biasa. Saya bilang saya mau pergi. Lalu dibawa saya naik mobil sampai di parlemen. Saya sudah parkir, kita masuk. Dari mana? Dari Indonesia. Coba lihat paspor. Dilihat paspor resmi, visa resmi. Silakan masuk. Saya tidak pernah mempunyai pengalaman seperti itu. Sekarang kalau saya ke Amerika pun tidak bisa masuk. Karena sekarang sudah tutup. Orang biasa tidak bisa dengar. Hanya bisa dengar melewati TV. Supaya tidak membahayakan orang yang berdebat di dalamnya. Kita kalau lihat TV tidak setuju. Cuma bilang aku tidak setuju. Tapi engkau tidak bisa tembak dia. Engkau tidak bisa dekat dia. Karena dia ada di Amerika. Engkau cuma di depannya TV. Hari itu saya masuk rotunda. Saya masuk ke dalam hall yang paling besar daripada parlemen Amerika. Saya dinaikkan ke atas. Karena di bawah senator sedang berdebat. Orang-orang di bawah sedang runding tentang policy of United States. Orang-orang yang melihat hanya bisa keliling di atas. Bisa lihat bahwa mereka berdebat. Pasti saya sudah diperiksa. Tidak ada senjata. Saya naik sampai di atas. Saya kaget. Gedung yang begitu indah. Begitu agung. Dan banyak begitu mahal. Orang luar kok boleh masuk. Saya dari Indonesia. Bahkan belum ada citizen of Indonesia. Waktu itu saya stateless. Saya tidak ada hak daripada warga negara Indonesia. Saya hanya mempunyai hak tinggal di Indonesia sebagai seorang penduduk yang diberikan izin. Saya waktu lihat mereka berdebat. Presiden sama anggota senator sedang bicara. Saya lihat dari atas. Dengan teliti mendengarkan kalimat-kalimat yang dibicarakan itu. Sambil saya melihat di atasnya Parliament House itu. Atas tempat presiden berbicara. Atasnya keliling ada nama. Solon. Montesquieu. Rousseau.
Dan banyak orang-orang penting di dalam yang disebut hukum dunia. Saudara-saudara, waktu saya melihat semua nama, bukan orang Amerika, orang Latin, orang Perancis, orang Itali, orang terkenal di dalam sejarah. Karena saya dari muda belajar filsafat, saya tahu nama-nama itu. Tapi yang paling heran, di tempat presiden bicara, di tempat presiden berdiri, paling atas itu namanya bukan orang lain. Namanya adalah Moses. Saya heran sekali. Kenapa nama Alkitab ada begitu penting, di atas ada nama dia, karena dia dianggap orang pertama yang merubah hukum dunia. Waktu itu saya baru sadar apa artinya negara yang mengutamakan Tuhan, agama yang menghargai kitab suci. Di nama atas nama semua itu, Moses di tempat yang paling tengah, yang paling penting. Saya melihat, saya tunduk kepala, saya berdoa, Tuhan, saya baru tahu Engkau berkata negara yang mengutamakan firman Tuhan. Negara yang mengutamakan Tuhan Allah, negara yang diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara, Musa begitu penting. Bukan saja 3.500 tahun yang lalu Tuhan pakai dia. 3.500 tahun kemudian di dunia, negara paling kuat, negara mempunyai militer yang paling kuat, Amerika, tetap mengutamakan Moses. Karena semua keadilan yang paling penting, prinsip yang paling ketat dilakukan seluruh dunia karena Musa menerima berkat dari Tuhan, menerima wahyu dari Tuhan, menerima firman yang paling depan. 5 buku, Kejadian, Keluaran, Levitikus, Kitab Bilangan, dan Kitab Deuteronomi. Saudara-saudara, Pentateuch, 5 buku yang penting, paling permulaan di kitab suci, ditulis oleh satu orang namanya Musa. Tidak heran setelah Abraham dipanggil oleh Tuhan, orang kedua yang paling penting Tuhan panggil Musa. Siapakah Musa? Hak apa dia dipanggil oleh Tuhan? Musa adalah orang yang lahir di dalam keluarga yang paling rendah, langsung diangkat menjadi manusia yang paling hebat di dalam dunia. Musa ada kelahiran orang budak yang harus dianiaya, ditindas oleh orang Mesir. Tapi karena dia dipelihara oleh Tuhan, akhirnya dia mandi. Hari itu yang mandi juga dia di kali. Hari itu yang menemukan dia di kali adalah anak perempuan Firaun yang sedang mandi di sungai. Karena eloknya, karena gantengnya anak itu, maka anak perempuan dari Firaun berkata, saya menerima dia menjadi anakku. Coba lihat, Tuhan bekerja begitu hebat. Dari bayi orang yang menjadi budak, menjadi anak kerajaan di dalam negeri terkuat, terbesar di dunia, anak Firaun. Saudara-saudara, inilah membuktikan cara Tuhan bekerja bisa merubah nasib manusia 180 derajat, dari paling miskin menjadi paling penting, dari orang ditindas menjadi orang di istana. Tuhan bekerja begitu hebat. Musa dipanggil, sebelum dipanggil dipersiapkan 40 tahun. Dipersiapkan di mana? Di rumah yatim piatu? Tidak. Di istana. Kalau Tuhan mau bekerja, jangan takut engkau dilahirkan di rumah miskin. Tuhan sanggup menjadikan engkau orang yang menjadi pemimpin dunia. Karena Tuhan Maha kuasa adanya. Waktu Musa sudah masuk istana,
Dia makan yang paling enak. Dia pakai pakaian yang paling mahal. Dia hidup yang paling mewah. Dia mempunyai kedudukan paling hormat di seluruh istana. Tapi Musa berkata, aku tidak suka hidup begini mewah, makanan begitu mahal, pakaian yang begitu hormat. Saya lebih suka hidup di tengah-tengah orang Israel yang diperbudak, yang dianiaya, yang ditindas sebagai rakyat yang paling sengsara. Inilah panggilan Tuhan. From the most poor, the most disposed, most rejected society, Tuhan mengangkat dia menjadi orang paling terkenal. Alkitab mencatat semua ini. Karena dia berada di istana, maka dia mempunyai hak menerima pendidikan yang terbaik, pendidikan tertinggi, pendidikan terlengkap. Dia tidak karena lahir dari keluarga budak, maka dia kurang pintar. Dia menjadi orang yang paling intelektual. Semua pengetahuan dipelajari oleh dia. Dan dia menjadi seorang pemuda yang tak pernah buang waktu. Dia baik-baik mengisi dirinya dengan semua ilmu yang bisa peroleh di tempat Mesir, kerajaan yang terbesar di dunia. Saudara-saudara, setelah itu dia menghina, dia menolak hidup semewah mungkin di istana. Dia pergi ke rakyat, dia hidup di tengah-tengah rakyat. Saya harap hari ini kalau pendeta-pendeta mempunyai pengetahuan tertinggi, tapi suka hidup di tengah-tengah rakyat yang paling rendah, itu pendeta yang baik. Sayangnya sekarang banyak pendeta-pendeta keluar dari tempat keluarga yang sederhana, otaknya sangat sederhana, tidak pintar, tapi menginginkan kuasa yang besar. Pendeta yang paling pintar tidak menginginkan kuasa kenikmatan, tapi ingin hidup di tengah-tengah kemiskinan rakyat. Itu dipakai Tuhan luar biasa. Saudara-saudara, Musa dilahirkan di dalam keluarga ditindas. Musa dipungut di dalam keluarga istana. Musa dididik di dalam pengetahuan dan tertinggi di dalam dunia education. Dan akhirnya dia melempar semua ini. Dia rela masuk ke dalam dunia yang paling miskin. Inilah Musa. Musa dengan semangat mencintai seluruh kehendak Tuhan. Musa dengan sangat mengingat akan ayah, nenek moyang, mempunyai iman kepada Allah Yehova yang tertinggi. Dia menjaga iman, menjaga moral yang suci, menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Dan akhirnya dia cinta melayani dalam keluarga seluruh orang Israel yang miskin. Dia hidup di tengah-tengah mereka. Ini semua adalah keajaiban yang Tuhan beritahu kepada kita melalui kitab suci. Ini adalah cara terbaik orang mempunyai contoh tertinggi menyatakan bagaimana kita belajar melayani Tuhan, menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan. Tapi saudara-saudara, akhirnya setelah dipanggil Tuhan 40 tahun melayani, Musa menjadi umur 120. Waktu Musa sudah tua, sudah hampir meninggalkan dunia, perintah Tuhan datang. Musa sekarang naik ke Gunung Nebo. Gunung Nebo terlalu tinggi? Tidak. Saya sendiri pernah datang ke Mesir. Saya sendiri pernah minta ke atas Bukit Nebo. Di situ orang lain lihat pandangan, foto-foto. Saya tidak. Saya memikirkan Musa 3.500 tahun yang lalu. Kenapa dia naik ke Gunung Nebo? Karena Tuhan yang memerintah. Naik untuk apa? Tuhan berkata, naiklah ke atas Gunung Nebo. Engkau lihat ke depan. Semua tanah dekat sini. Engkau boleh melihat. Kau boleh mengamati. Tetapi
engkau tidak boleh masuk tanah Kanaan. Wah, ini satu perintah yang sangat sulit diterima. Oh my God, why call me up here? Why call me to see all the land of the milk and of honey, the promised land of God for your people, but I may not go in. Saya kenapa boleh lihat tak boleh masuk? Tuhan suruh saya melihat daerah seluruh dari tempat yang jauh. Kalau bisa lihat, Musa tidak pakai terobong, Musa tidak pakai teleskop, Musa pakai mata dia yang sudah tua, tapi bisa lihat jauh. Saya mempunyai pengalaman ini. Saya sudah umur 85. Malam saya naik mobil, di tempat paling jauh ada lampu merah sedikit, saya lihat jelas. Karena kalau baca tidak terlalu jelas, kecuali cahaya cukup, saya tidak perlu pakai kacamata. Tapi di malam-malam saya tidak usah pakai kacamata, bisa lihat tempat jauh. Lampu yang paling kecil saya lihat jelas. Saya mengerti apa yang dialami oleh Musa. You look at the end of the place. You look in the end of the land. You will see the place, the land of money, honey, and of milk. Tempat yang mengalirkan susu dan mengalirkan madu. Itulah tempat yang saya berikan kepada orang Israel. Engkau boleh lihat, tapi engkau tidak boleh masuk. Ini satu kalimat yang sangat menyinggung perasaan. Boleh lihat, tidak boleh masuk. Kalau engkau dijodohkan pacar yang cantik, boleh lihat, tapi tidak boleh nikah. Engkau pasti sedih, bukan? Kalau engkau diberikan satu janji, engkau boleh lihat, tapi tidak boleh memiliki, engkau pasti kecewa luar biasa, bukan? Demikian Musa. Saya mau tanya, mengapa Musa boleh lihat, tidak boleh masuk? Minggu depan khotbah saya khusus untuk menjelaskan kenapa Musa tidak diizinkan oleh Tuhan masuk ke dalam tanah Kanaan. Engkau akan melihat ada prinsip pelayanan yang kita tidak boleh langgar. Karena Tuhan mempunyai cara sendiri menangani setiap orang yang melayani Dia. Tuhan mempunyai dalil sendiri menghukum orang yang dipanggil menjadi hamba Tuhan. Musa sudah mengeluarkan Israel dari Firaun, dari Mesir, dari padang belantara. Sekarang setelah dia memimpin Israel 40 tahun, dia menjadi tua. Dan Tuhan berkata, stop here. Look at there, but you cannot go in. Musa sangat sedih. Musa sudah memimpin Israel. Kalau tidak ada Musa, tidak mungkin ada orang bisa memimpin 2 juta manusia keluar dari tanah Mesir. Lalu mengapa Tuhan suruh dia kelilingkan di padang belantara 40 tahun? Padahal itu jaraknya pendek. 3 hari sudah boleh sampai di Kanaan. Kenapa mesti keliaran 40 tahun? Karena prinsip Alkitab. Orang Israel melanggar firman Tuhan. Dan Tuhan akhirnya berkata, Musa, bawa mereka keliaran di sini 40 tahun. Sesudah itu mereka baru boleh masuk. Waktu mereka masuk, kamu tidak boleh masuk. Wah, semua ini tidak bisa kita ngerti secara tuntas. What is the meaning? What is the purpose? What is the planning of God? Allah membiarkan Musa memimpin mereka 40 tahun, tapi tidak boleh masuk tanah perjanjian. Meskipun kalau mau jalan pintas, hanya perlu 3 hari. Tapi Tuhan mengatakan, no, you do not go in. You should wandering for 40 years, and finally you stay here, then you go in. Saudara-saudara, yang boleh bawa orang Israel masuk ke dalam tanah Kanaan adalah orang yang namanya Joshua. Kedua,
Namanya siapa? Kaleb. Hanya 2 orang boleh masuk. Karena orang 2 ini mewakili manusia yang beriman sejak semula. Orang yang pernah mempunyai ketaatan kepada Tuhan, tidak kompromi. Itulah orang yang menang imannya. Sedangkan Musa, apakah Musa kurang iman? Apakah Musa kurang taat? Kenapa mereka boleh masuk? Karena mereka lebih muda, kira-kira 40 tahun. Berarti yang keluar dari Mesir sudah tua, semua mati. Yang lahir di tanah daripada keliaran tempat padang belantara itu masih muda. Mereka yang boleh masuk. Oh, kalau begini unsurnya karena dia tua tidak boleh masuk kan? Tidak. Waktu Musa tua, meskipun tidak boleh masuk, tapi dia mata belum buram kok. Dia tubuhnya masih sehat. Sebenarnya Musa boleh masuk, tapi Allah bilang tidak. Musa tidak izinkan oleh Tuhan masuk karena apa? Karena dia generasi pertama. Sebenarnya di dalam kitab suci ini membuktikan orang kalau tidak diperanakan pula tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Dengar baik-baik. Those who are not regenerated by Holy Spirit will never enter into the Holy Land. Will never into the kingdom of God. Barang siapa mau masuk ke dalam kerajaan Allah harus diperandakan pula. Musa kelahiran generasi pertama. Musa mati sebagai generasi pertama. Generasi pertama belum ada hidup baru, belum dilahirkan kembali, belum born again. You must not go in. Engkau harus mati pada ajalmu. Engkau mati sebagai orang paling umur panjang di dalam generasi pertama yang lahir di Mesir. Yang lahir di Mesir mati di padang belantara. Yang lahir di padang belantara masuk ke dalam Kanaan. Oh, karena umurnya ya Pak. Karena yang umur tua itu mesti mati. Umur muda meneruskan. Seperti iya. Tapi ada arti lain lebih penting. Karena yang harus mati pada generasi pertama belum dapat hidup yang baru. Sedangkan yang boleh masuk dapat hidup yang baru. Persis dengan di dalam Yohanes pasal 3, Yesus berkata, dengan sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa yang tidak diperanakan pula, tak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Di dalam 2 ayat, ayat 3 ayat 5, pakai istilah yang beda. Yesus berkata kepada Nikodemus, barang siapa yang tidak diperanakan oleh Roh Kudus, tidak bisa melihat kerajaan Allah. Ayat kelima, dengan sesungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa yang tidak diperanakan Roh Kudus dan air, tidak mungkin masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa bedanya tidak bisa lihat dan bisa lihat? Yang bisa lihat sudah melihat kemungkinan, melihat potensi, melihat potensial, melihat hari depan kalau masuk bagaimana. Karena dia mata masih lihat. Waktu Musa umur 120 tahun, matanya masih jernih. Dia masih belum buram. Dia melihat semua dengan jelas. Saudara-saudara. Tetapi bedanya tidak boleh lihat sama tidak boleh masuk. Yang lihat cuma lihat, tidak berbagian di dalam. Yang masuk boleh masuk ke dalam, menikmati di dalam tanah yang mengalirkan madu, mengalirkan susu. Musa boleh lihat, tidak boleh masuk karena dia generasi pertama. Belum diperanakan pula, belum diberikan hidup yang baru, maka dia harus mati di luar Kanaan. Siapa yang masuk ke Kanaan? Orang yang lahir di padang belantara.
Waktu keluar dari Mesir, mereka tidak tahu. Karena bapa mereka yang keluar dari Mesir. Tapi bapa mereka sama mereka mati di tengah-tengah belantara. Tapi yang lahir di padang belantara, yang mudah bisa lihat dan boleh masuk. Ini menjadi dua tahapan. Orang yang lahir dalam kedagingan, dia tidak mengalami kemenangan hidup kerohanian. Orang yang lahir di dalam kedagingan mengalami perubahan, mengalami peranakan pula. If you experience a reborn again, if you experience to be regenerated by Holy Spirit, you can see and enter into the promised land. Kalau engkau dilahirkan, meskipun di dalam kedagingan, mengalami perubahan, perangkat dan baru, engkau to be born again, engkau to be regenerated by Holy Spirit, you can enter into. Nah saudara-saudara, secara rohani Musa orang yang menang. Secara jasmani dia adalah orang yang harus mati di luar. Di sini Musa mempunyai keadaan yang sangat rumit. Dia kalau secara rohani dia seumur hidup tetap boleh dikatakan orang yang taat Tuhan, orang yang diberkati Tuhan karena kemenangan yang sudah dirasakan oleh dia. Tetapi dia tidak boleh masuk, dia tidak mempunyai pengalaman pribadi secara jasmani masuk ke dalam Kanaan. Saudara-saudara, saya mau tanya, Musa orang yang sempurna di hadapan Tuhan? Yes. Musa orang yang menang atas segala kedagingan? Yes. Musa masuk tidak? Tidak. Waktu dia hidup, dia harus mati di luar. Tetapi saya mau tanya, kalau Musa seumur hidup begitu setia kepada Tuhan, akhirnya di dalam kekekalan Musa masuk tidak? Dengar kalimat di bawah ini. Musa secara daging, dia mati di luar, tidak masuk. Secara rohani, Musa masuk. Kapan kita mengetahui Musa masuk? Waktu perjanjian baru, Yesus Kristus merubah transfigurasi dengan kemuliaan di atas bukit, mungkin bukit Hermon. Waktu Yesus berkata, Petrus, Yakobus, dan siapa lagi? Yohanes, ikut saya naik ke gunung. Waktu 3 orang sampai di atas gunung, mendadak awan datang tutupi semua sehingga mereka tidak lihat di mana mereka. Mereka tidak jelas lingkungan itu apa. Pada waktu 3 orang lagi meraba-raba di dalam kegelapan, mendadak sebentar lagi awan itu lewat. Sesudah lewat, Yesus bukan sendiri. Mendadak 2 orang muncul. 2 orang itu siapa? 1 Musa. 1 lagi siapa? Elias. 2 orang itu muncul di pinggirnya Yesus. Apa artinya? Injil datang disaksikan oleh Taurat dan Nabi. Ini artinya persis apa yang ditulis di dalam buku Roma pasal 3 ayat 18, 19. Taurat dan Nabi menyaksikan Kristus sebagai Injil yang diturunkan Tuhan untuk menyelamatkan seluruh dunia. Jadi Alkitab itu utuh. Perjanjian lama menunjuk kepada perjanjian baru. Perjanjian baru menggenapi apa yang dinubuat oleh perjanjian lama. So Jesus Christ is the center of everything. Jesus Christ is the goal of all prophecies. Jesus Christ is a fulfillment of everything prophesied in Old Testament. Yesus Kristus adalah pusatnya segala sesuatu. Yesus Kristus ada yang ditunjuk di dalam perjanjian lama. Go there. I prepare for you a salvation. Prepare for you a redeemer. Yesus juru selamat.
Yesus penebus, di mana seluruh perjanjian lama arahnya, panahnya menunjuk kepada Yesus yang akan datang. Dan perjanjian baru penggenapnya apa yang ditunjukkan. Old Testament point to Jesus Christ. And New Testament fulfilled what have been prophesied. Bagaimana perjanjian lama menunjukkan akhirnya datang Yesus Kristus. Perjanjian baru menggenapi apa yang dinubuat oleh perjanjian lama. Satu, menunjuk ke depan. Satu, menggenapi apa yang sudah dikatakan. Itu sebab kuncinya bukan Musa. Kuncinya bukan nabi-nabi. Kuncinya adalah Yesus yang menjadi penggenap perjanjian, yang menjadi perwujudan perjanjian baru. Apa yang ditunjukkan kepada Yesus, apa yang digenapkan dari Yesus melalui perjanjian baru, kita bertemu di Kristus. Saudara-saudara, waktu Yesus di dalam perjanjian baru naik ke bukit, waktu itu sifat rohaninya masuk ke Kanaan. Kalau kita bilang bahwa Musa tidak pernah masuk Kanaan, iya. Kenapa? Secara dagingnya dia tidak bisa masuk. Secara dagingnya dia mewakili orang-orang lama yang menerima hukuman dari Yesus, daripada Tuhan. Secara daging dia mewakili orang-orang di dalam daging adalah daging. Maka dia mati di Gunung Nebo, dia dikuburkan oleh Tuhan, dan kuburnya dirahasiakan oleh Allah. Sehingga tidak ada orang tahu jasad Musa di mana. Sampai hari ini. Musa pernah hidup? Yes. Musa sudah mati? Yes. Mengapa Musa mati? Musa mewakili semua orang yang berkedagingan. Dia harus mati. Seperti orang generasi pertama. Tidak ada hidup yang baru. Dia harus mati. Naiklah Gunung Nebo. Dia naik. Lihatlah tanah janji. Dia lihat. Sesudah habis lihat. Tuhan berkata, matilah kamu. Musa mati. Dikuburkan. Musa masuk ke Kanaan tidak. Di dalam perjanjian lama. Dia tidak masuk. Di dalam perjanjian baru. Musa masuk. Kapan? Waktu Yesus naik ke Bukit Hermon. Itu bukan Nebo. Itu perjanjian baru. Waktu Yesus naik, muncullah Musa. Muncullah Elias. Berarti Musa dan Elia menyatakan diri di perjanjian baru. Membuktikan Musa selain dagingnya mati di dalam Bukit Nebo. Rohaninya muncul di Bukit Hermon. Berarti dia tetap ada orang hamba Tuhan yang baik, yang sempurna, yang membuktikan dia adalah orang yang menang. Maka dia masuk ke dalam kerajaan Allah di dalam perjanjian baru. Puji Tuhan, Alkitab begitu rumit, begitu sempurna, dan sama sekali tidak memberikan sedikit lowongan-lowongan yang tidak perlu. Karena Alkitab kasih tahu sama kita, Musa mewakili kedagingan manusia. Kalau tidak diperankan pula oleh Roh Kudus, tidak bisa masuk. Tapi Musa masuk karena secara daging dia mewakili orang perjanjian lama. Secara rohani dia mewakili semua orang di seluruh sejarah yang menang, yang taat, dan akhirnya diberikan kemurahan Tuhan, dia masukkan Kanaan. Siapa bilang Musa tidak pernah masuk Kanaan? Musa kedagingan tidak masuk Kanaan. Mewakili kita yang dilahir oleh papa mama, yang hidup di dunia secara materi, kita belum mendapatkan kemenangan. Tapi setelah kita masih di dalam daging, setelah kita taat kepada perintah Tuhan, secara rohani kita masuk kerajaan. Yaitu pada waktu Yesus masuk ke dalam perjanjian baru.
Yesus menyatakan kesempurnaan yang dicapai, di situ Musa hadir. Di situ Elias juga hadir. Jadi hak hukum, nabi, Injil semua. Hukum Taurat diwakili oleh Musa. Nabi diwakili oleh Elias. Injil diwakili oleh Yesus. Semua ikut 1, 2, 3. Hukum diwakili oleh Musa. Nabi diwakili oleh Elias. Injil diwakili oleh Yesus Kristus. Satu garis dari perjanjian lama, perjanjian baru, dan kerajaan Allah yang kekal. Musa memberikan hukum Taurat, membuktikan orang Israel sudah melanggar. Orang Israel sudah memberontak. Orang Israel sudah berjalan di luar kehendak Allah. Harus dikutuk. Harus dihukum. Lalu datanglah Nabi. Nabi membuktikan, hei Israel, engkau yang sudah melanggar, engkau selalu dihukum, engkau masih ada pengharapan. Lihatlah ke depan, Injil akan datang. Tugas Musa mewakili Taurat. Tugas Elias mewakili Nabi. Tugas Injil datang menggenapi apa yang menjadi kutukan, dirubah menjadi berkat. Apa yang menjadi pengharapan, dirubah menjadi perwujudan. Why? Moses is a representative of the cursing of God. Musa mewakili kutukan Tuhan. Elias mewakili janji dan pengharapan Tuhan kepada manusia. Yesus menjadi penggenapan semua. Sehingga Roma pasal 3 berkata, Yesus sudah datang menjadi perwujudan Injil, di mana disaksikan oleh hukum dan nabi. Kita bersyukur kepada Tuhan. Di dalam Roma pasal 3 berkata dengan kutukan dari Taurat dan juga pengharapan dari nabi, akhirnya semua direncanakan digenapi oleh Musa. Kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini saya akan khotbah tidak lama lagi, karena Musa mewakili kutukan dan mewakili prinsip yang Tuhan tuntut. Kita harus suci, kita harus adil, tapi kita tidak mungkin mencapai. Sehingga kita berada di bawah kutukan. Kita berada di dalam hukuman. Dan kita dibuang oleh Tuhan karena kita pelanggar hukum semua. Namun demikian, Tuhan tidak rela melihat kita binasa. Tuhan kirim Nabi merubah situasi, memberikan pengharapan. Karena janji Tuhan bukan berhenti di dalam kutukan, bukan berhenti di dalam hukuman, tapi diberikan pengharapan, diberikan petunjukan menuju kepada hari depan. Injil akan datang. Akhirnya Yesus dilahirkan ke dalam dunia. Yesus mewujudkan janji itu. Dan Yesus mengirim Roh Kudus, memberikan peranakan pula kepada kita. Sehingga orang yang bawa hukuman harus dikutuk, harus dihukum mati. Orang diberi janji oleh Tuhan harus mengharap kepada Roh Kudus, mengharap kepada Injil Kristus akan datang memberikan hidup yang baru. Itu sebab jikalau engkau tidak diperanakan pula, engkau tidak lihat kerajaan Allah. Jikalau engkau tidak diperanakan pula oleh air dan Roh Kudus, engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Musa sekaligus mewakili perjanjian lama. Musa mewakili kutukan dan hukuman. Elias mewakili janji dan pengharapan. Yesus menjadi penggenap apa yang berada di bawah hukuman dan kutukan dari berdosa. Dan Yesus Kristus memberikan perwujudan
dari apa yang diharapkan dan apa yang dinubuat oleh nabi-nabi. Kita bersyukur. Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru mengatur begitu indah sehingga kita mengetahui orang yang percaya kepada Tuhan tidak perlu mengeluh lagi. Tidak perlu binasa dan kutukan. Kita perlu mati dan hukuman. Tapi kita dibawa ke dalam pengharapan yang baru. Ke dalam semua janji daripada nubuat yang menuju kepada penggenapan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita dan memberi pengertian sedalam-dalamnya kepada kita. Supaya kita yang mestinya mati di dalam kedagingan, mati di dalam padang belantara, kita mendapatkan pembaruan, mendapatkan perjanjian, mendapatkan pengharapan di dalam nubuat dari nabi-nabi yang akhirnya digenapi di dalam Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita. Minggu depan kita mau tanya, kenapa Musa tidak boleh masuk? Kenapa Musa harus mati di tempat yang tertinggi, Gunung Nebo, dan akhirnya tidak diberikan rahasia jasadnya dikuburkan di mana, dan sehingga pengharapan tetap ada, tapi bukan lagi di dalam Musa, di dalam Yosua, dan di dalam Kaleb yang bawa kita masuk ke dalam tanah perjanjian baru. Sampai di sini saya khotbah. Mari kita tunduk kepala. Kita masuk di dalam doa. Saya minta ada pendeta di sini. Ada pendeta di sini? Tidak ada. Oke. Silakan naik ke atas. Saya minta siapa tua-tua siapa? Robin, pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman yang Tuhan berikan. Musa menjadi teladan kami di dalam melayani Tuhan, di dalam segenap rumah Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan bahwa kami memiliki pengharapan di dalam Kristus yang telah menggenapi seluruh perjanjian lama. Terima kasih untuk anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami di dalam Kristus. Kiranya Tuhan menolong kami, memampukan kami di dalam kehidupan pelayanan kami untuk meneladani Musa yang Tuhan sudah berikan kepada kami sebagai contoh di dalam pelayanan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.